Yang pertama kita melanjutkan yang kemarin sebelumnya sudah pernah kita kerjakan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk localhost-nya sendiri kita jalankan dulu ya. Ya, seperti ini tampilannya. Eh, Kenapa kemarin kita sudah coba ya bahwa ketika nanti mengakses controller namanya eh, home, terus index dia akan ke welcome message, dan isi dari welcome message itu adalah ini ada di view yaitu tulisan hello. Nah, sedangkan ketika kita mengarahkan ke admin, misalnya admin kemudian kelas index dia akan ke halaman login, sedangkan admin ke dashboard dia akan ke halaman view dashboard, sedangkan admin ke kontak kami dia akan ke view kontak. Nah, sekarang kita coba mengakses dulu untuk kelas admin. Jadi garis miring admin, kemudian enter, itu langsung ke indeksnya. Saya halaman login. Nah, itu yang membuatnya seperti itu karena pada saat kita akses controller namanya admin atau kelas yang namanya admin, itu indeksnya adalah ke admin, view admin, halaman login. Ya. Nah, halaman login itu ada sendiri di sini. Ini halaman login. Nah, sekarang kita coba untuk ke dashboard. Kalau dashboard seperti apa ya? Admin kelas dashboard, metode dashboard. Oh, ternyata seperti ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat halaman login dulu, tapi loginnya itu sederhana saja. Kita buat dalam card ya. Jadi ini halaman login, kita buat dalam card dulu. Jadi dia itu murni HTML, tapi kita pakai punya Bootstrap. Nah, kalau kemarin dashboard itu kita sudah pakai template engine atau namanya apa ya, templating view atau view template. Ya, kita sudah bikin layout utama, konten. Nah, sekarang kalau khusus login dia punya desain sendiri misalnya. Nah, jadi kalau login pengen desainnya sendiri, berarti kita bisa buat dulu halaman login sederhana dulu ya. Nanti setelah sudah sederhana dipahami, baru kita buat menggunakan template SB admin atau admin LT yang gratis. Atau bahkan desain web sendiri boleh. Ya. Nah, sekarang Bootstrap. Get Bootstrap, kita ambil yang ini, yang kedua saja. Ya, yang ada tulisan include Bootstrap CSS dan JS. Kita pasang di v-admin halaman login di sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian nanti di sini kita buat, oke, saya kasih besar, kita turun sedikit, kecil sedikit, oke. Nah, ini di dalam body kita bikin class container, jadi titik container, kemudian nanti titik card, class card, kemudian nanti titik card body atau header dulu, card header ya, card header. Nah, card headernya kita tulis halaman login, login saja, login. Kemudian nanti di sini kita bikin titik card body, card body. Nah, jadi perhatikan div-nya ya, div card ini ditutup di sini, div container itu ditutup paling akhir, dan div header itu pasangannya ini, div body itu pasangannya ini.
Nah, di div body ini kita akan bikin login kita gitu. Inputan login ya, halaman login. Nah, kalau dilihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini ukurannya masih besar, tidak apa-apa. Artinya kita masih desain seadanya dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Bootstrap. Di Bootstrap ini kita cari yang namanya input ya, input. Nah, bisa seperti ini inputnya atau kita cari yang form. Nah, mungkin seperti ini form. Nah, ada email, ada password. Kita bisa ambil ini kodenya ya. Ini kodenya kita pakai, terus kita paste nanti di antara karting, card body ya. Paste, share, oke, sudah rapi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, pertama kita akan buat hmm, email terus password, kita cek dulu namanya ya. Jadi kita harus tangkap namanya. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa label for example input email address, kemudian di sini tipenya email. Nah, di sini kita harus tambahkan name, namanya email ya. Kemudian di sini yang untuk ini password, tipe password kita kasih nama pass. Oke, pass ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tidak ada perubahan di sini, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti kita bisa tulis email, kemudian nanti passwordnya apa, kemudian nanti kita login gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita rubah menjadi login. Login. Nah, untuk login sendiri ya dilakukan menggunakan data, database ya. Sehingga kita perlu buat database buat program kita ini. Nah, kalau kita perhatikan di INV yang kemarin, titik INV ini, nah kita itu belum punya database di sini. Nah, sehingga kita perlu menambahkan database. Di sini di INV ini kita perlu tambahkan database, misalnya namanya DB CI 4 tes. Nah, jadi nama databasenya DB CI 4 tes. Oh, berarti kita harus bikin juga di localhost kita. Lokal host. Ingat examnya harus sudah jalan ya. Oke, dan di sini kita bikin new, kemudian create database-nya namanya CI 4. Oh, saya lihat dulu DB CI 4 tes ya. DB CI 4 tes. DB CI 4 tes. Create. Nah, kemudian di sini kita perlu bikin satu tabel namanya tabel user. Nah, dari tabel user ini kita memerlukan apa saja? Misalnya ada satu ID user, kemudian dua nama user,
ya, 3 email, 4 password, 5 rule. Jadi kita pakai rule ya, pakai level supaya nanti kalau admin yang input, admin yang login, maka dia punya hak akses apa saja. Kalau misalnya si user lain yang input, dia yang login, dia bisa akses apa saja kayak gitu. Jadi multi level namanya ya. Jadi loginnya multi level. Nah, di create kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita tentukan ada ID user. ID user integer panjangnya 11, kemudian dia auto increment. Ini jangan lupa ya, auto increment atau primary jadinya. Kemudian di sini ada nama user tadi. Nama user tentu varchar. Varchar dengan panjang misalnya 255 boleh, bebas ya. Kemudian ada email. Email dia tentu varchar juga. Kita kasih 255. Kemudian ada password. Password kita kasih varchar juga 255, dan kemudian ada role atau level. Ya, level aja. Level itu integer hanya 11 atau 1 saja. Karena levelnya ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya misalnya. Jadi reader dia kurang lebih tabel user. Setelah itu kita save. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya kita sudah punya tabel namanya user dengan database DBCI 4S. Lalu selanjutnya bagaimana ketika kita login, kita akan tembus ke halaman dashboard. Gitu ya, halaman dashboard. Ini kita close dulu semuanya, routing. Oke, ini halaman login. Ketika kita akses ini, kita akan menuju ke dashboard ketika berhasil login ya. Nah, pertama kita buat dulu controller namanya out ya. Kita buat dulu controller namanya out titik php. Out titik php. Kemudian nanti di out ini ini yang di out ini nanti kita akan buat juga model namanya out juga. Jadi karena kita mengambil data, berarti kita harus ambil juga model, bikin model juga namanya out. Sini ya. Harus ada model out juga. Out underscore model titik php. Nah, jadi itu ya, seperti dua itu ya. Jadi ada model out, model, dan juga ada controller out. Nah, seperti biasa kita buat dulu di bagian controller, yaitu out. Nah, untuk ambil ini contohnya ambil saja yang ini. Kita ambil dari sini sampai ke atas, copy, kemudian di out, kita pasang, paste, kemudian pasang tutup kurungnya. Nah, jadi di sini namanya out. Pertama kita bikin dulu namanya public function construct. Nah, seperti ini public function construct. Kita hapus dulu biar ada bingung. Kemudian nanti di sini kita bikin lagi public function. Misalnya kita pengen
kalau ada register nanti kan harus diregister toh admin apa usernya boleh diregister nanti, tapi kita bicara sekarang public function register. Di sini kita bikin memang seperti ini. Nah, kalau ada register, berarti nanti kita harus melakukan register dulu baru bisa login. Tetapi kalau misalnya mau langsung login juga itu bisa, cuman sebaiknya register juga itu harus ada. Nah, untuk bikin register sendiri kita bisa menuliskan di sini ya. Return view admin fee register. Jadi nanti pada saat kita ke register dia akan menuju ke halaman fee register. Nah, sekarang apakah fee register kita itu sudah ada atau belum? Jawabannya belum ada. Ya, jawabannya belum ada sama sekali, maka kita harus bikin lagi di admin sini halaman register atau fee register namanya. Fee register titik php. Nah, register sendiri mirip dengan login, jadi kita kontrol A login, kita copy lalu kita paste di register, kita pasang di sini. Nah, tapi namanya di sini kita rubah menjadi register. Register. Nah, nanti ketika sudah register seperti ini, berarti kita itu butuhkan bukan cuma email dan password, tapi kita butuhkan adalah nama user, nama usernya siapa tadi, terus dia juga itu nama user, terus ada email, ada password, dan ada rule atau akses. Berarti ada 4 penginputan, 5 dengan kecocokan password. Nah, 5 dengan mencocokkan password. Jadi ceritanya kita perlu mengcopy ini. Jadi kita tambahkan ini seperti ini, copy dulu ya, paste berarti sudah 1, 2. Nah, ini nama user, ini email, ini password, dan ada nanti di bawah password itu ada nanti yang namanya rule ya, yang namanya rule. Kita copy ini, kemudian kita paste set, dan di sini kita ganti menjadi register. Register, tapi di sini kurang lagi ada satu password lagi kita bikin untuk mencocokkan passwordnya di password match. Nah, kurang lebih kalau kita akses dia seperti ini. Admin register, sorry, di mana dia tadi ya? Oh, di out ya dia. Di out. Dia itu di class out, kemudian register. Nah, ini register. Nah, pertama kita cocokkan dulu di sini nama user ya. Berarti pada saat di sini ini nama user. Nama user. Kemudian name-nya adalah nama user underscore user. Nah, kemudian tipenya tentunya bukan email tapi teks. Oke. Yang lainnya sih tidak apa-apa. Yang ini kita hapus dan div yang ini hapus saja. Save. Kemudian di sini email, oke, benar. Kita tipenya juga benar, email kita hapus yang ini. Kemudian yang ketiga adalah password, oke, betul password. Kemudian yang keempat adalah repassword. Repassword itu berarti apa namanya? Mengulang password. Berarti di sini jadinya repassword. Repassword ya.
Name-nya, sorry, bukan itu. Tapi name-nya ya, repass ya, repass. Kemudian di sini level. IP-nya tentunya number, namanya adalah level. Oke, seperti itu. Ini checkout-nya ini dihapus saja. Jadi kurang lebih seperti ini ke sini. Oh, ini belum dirubah. Ini level atau rule atau level ya, level. Ya, seperti ini. Ini nanti register nama usernya siapa, emailnya apa, passwordnya apa, kecocokan passwordnya, terus levelnya berapa. Register. Nah, itulah yang dipakai login ketika nanti masuk ke database, ke tabel user. Nah, semoga nanti bisa langsung diikuti ya. Jadi dicicil saja, diikuti dengan baik agar nanti tidak kesulitan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses simpan register. Ya. Nah, jadi kita kembali ke out, ke controller out di atas out. Ya. Di sini kita ada register, kemudian nanti di sini ada public function self. Bisa kita kasih nama self register atau simpan daftar. Ya. Boleh self register daftar. Apapun namanya juga boleh. Ya. Nah, kemudian kita bikin kondisi yaitu validasi dulu. Jadi kita melakukan sebuah validasi. Nah, untuk validasi sendiri itu banyak cara buatnya. Bisa bikin aturannya dulu. Ya, kalau kayak aturannya, saya coba ambil saja kodenya ya, biar tidak terlalu sulit. Aduh, tapi nanti salah di sini. Validasi ya. Oke, saya ambil dari sini saja. Sepertinya ada kode yang mana ya punya anak itu. Kayaknya. Oh ya, out filter out. Nah, oke, di sini dia ya, ini validasi yang pertama. eh, Oke, ini cara validasi. Tunggu sebentar, saya lihat dulu. Oke, sampai. Nah, di simpan register ini saya coba bikin validasinya dulu. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi pertama dia akan melakukan validasi. Nah, untuk melakukan validasi itu kita harus meload sebuah validation function di dalam config service validation. Nah, kenapa? Karena kita bikin validasi. Kalau tidak pakai validasi, biasanya nanti keamanannya kurang. Nah, di sini kelihatan kita bikin satu variabel namanya aturan, ya, namanya aturan.
di mana namanya aturan variabel ini bebas, namanya bisa petunjuk, bisa aturan, bisa rule ataupun apapun itu bebas. Tapi di dalam sini itu ini diambil dari nama form, ya. Ini diambil dari nama form. Mana nama formnya? Kita lihat dulu di halaman register. Nah, nama form maksudnya nama inputan di form gitu ya. Kayak ini name-nya adalah nama user, ya kan? Nah, untuk register itu namanya nama user, berarti di out itu dia juga nama user gitu. Nah, labelnya adalah nama user. Rules-nya itu required. Required ini artinya tidak boleh kosong. Jadi nama user ini harus diisi. Kemudian ada errors. Nah, ketika tidak diisi, dia akan melakukan errors. Dia akan menampilkan kata errors, kalimat error dengan kata nama user tidak boleh dikosongkan. Atau nama user wajib diisi. Wajib diisi. Nah, dilihat di sini. Kemudian di keduanya adalah email. Jadi email labelnya adalah email. Nah, kemudian rules-nya adalah required tidak boleh kosong juga. Jadi nanti dia bilang email tidak boleh kosong. Email tidak boleh kosong misalnya. Nah, ini field adalah ini. Jadi nanti yang muncul tulisan email tidak boleh kosong. Kalau saya tulis ini emailku, maka dia bilang emailku tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian passwordnya ini seperti ini, label password. Errornya seperti ini, tidak boleh kosong, harus diisi password. Kemudian ada repass. Repass tadi di sini R-nya besar ya, saya kasih nama di sebelah. Repass. Nah, ini dia aturannya adalah dia tidak boleh kosong dan harus match dengan password. Match dengan password ini. Nah, ini tadi salah, kita namanya pass ya. Nah, jadi dia nanti match dengan pass. Jadi kalau tidak sama, dia akan munculkan password tidak sama. Itu walaupun diisi tidak kosong, tapi password tidak sama. Jadi ada dua rule di sini, ada required dan ada match. Nah, setelah itu kita buat seperti ini, kita masukkan variabel aturan yang di atas kita bikin tadi, yang di sini. Itu dari sini, ya, sampai sini. Ini. Nah, itu kita masukkan ke dalam set rules, aturan validation. Nah, jadi jika validation dijalankan, maka dia posisinya misalnya validasinya dijalankan, kemudian nanti dia akan melakukan ini, menyimpan data ke dalam metode yang akan kita, model yang akan kita bikin. Nah, masalahnya di out ini belum kita bikin model. Sudah ada model, namanya itu tadi adalah out model ya. Jadi di sini itu out model ya, out model. Nah, jadi nanti di atas, kenapa kita harus panggil nanti out model itu ya. Nah, berarti di sini itu namanya out model. Sesuai yang kita punya, out model. Nah, kemudian nanti di namanya ada fungsi namanya simpan register, atau bisa register saja, atau simpan register job order ya. Nah, save saja. Nah, kita kasih save saja. Sorry, biar enak, biar bagus, nanti kalian mengerti, simpan regis saja. Regis. Oke, simpan regis. Nah, kemudian dia akan munculkan pesan register berhasil, dia akan return ke out register. Kalau tidak, nanti dia akan lakukan error, pesan error, validasinya, kemudian dia akan kembali ke out register juga. Tapi kalau misalnya sudah oke, nanti ya, ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke, save register, dijalankan, validasinya dulu, kemudian dia akan, kalau berhasil dia akan simpan datanya. Nah, ini dari kita punya field ya, field kita itu. Coba lihat field kita itu apa saja. Di sini field kita itu ada tabel user ya.
ada nama underscore user, email, password, dan level. Kita lihat dulu, nama underscore user, email, password, dan level yang sama. Ya, betul. Nah, di sini juga nama user, di sini yang salah, di sini kita pas, ya. Pas. Karena nama dari form kita, ya. Nama dari form kita, sorry. Oh, salah. Nama dari form kita itu adalah pas, ya. Pas. Form register kita namanya pas. Kita cek name-nya, name email, name password, pas. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, ke bagian atas sini, ya. Di atas ini aja kali ya. Sini. Nah, di sini kita bisa menuliskan untuk mengambil sebuah error, ya. Untuk mengambil error kita gitu. Ketika validasinya ada masalah, ya. Ketika validasinya ada masalah. Nah, pertama adalah kita bikin hmm, PHP, ya. Kemudian kita bikin perulangan for each seperti ini. Kemudian nanti variable errors, kok for each, for each. Nah, seperti ini kita ambil variabel errors, ya. Errors. Kemudian nanti di sini as error. Kemudian di bawah sini nanti kita bikin UL, ya. L itu unordered list. Jadi kita matikan PHP-nya di sini dengan cara PHP itu dimatikan di sini, kemudian nanti di sini dibuka PHP. Kenapa? Supaya ini yang di bawah sini tetap dianggap sebagai sebuah HTML. Karena kalau HTML di dalam PHP itu repot, kita harus cetak lagi, echo lagi gitu, ya. Nah, jadi kita tidak bisa. Jadi nanti kita bisa bikin di sini UL, ya. Kemudian nanti hmm, RI seperti ini. Nah, RI-nya di sini nanti dia harus mencetak si error itu, gitu. Errornya itu, ya. Saya pakai echo.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di bagian error, nanti di atasnya dia akan munculkan error itu gitu ya. Nah, kalau kita mengambil sessionnya, kita ambil sessionnya di atas ini. Kita bikinkan div dulu ya. Kita bikinkan div saja. Div class alert, kemudian alert, biasanya kalau error itu alertnya danger ya, alert danger. Nah, ini supaya nanti akan muncul alert, sebuah alert gitu. Oh, apa? Nah, div-nya tentu ada di bawahnya ya. Div alert tentu ada di bawahnya untuk menutupi. Jadi pesan error itu nanti akan masuk di dalam alert. Jadi alertnya ada di bawah sini. Oke, seperti ini. Bisa ya. Jadi kalau nanti ini alert ya. Nah, ini error dari mana? Ini error dari sini, dari out. Error-error ini ya, error dari situ. Jadi nanti kalau ada pesan error validasinya akan muncul dari situ. Div UL kemudian PHP, di sini kita tutup PHP-nya. Kemudian nanti di sini UL ini, kemudian nanti LI, error, kemudian di sini misalnya ya ini ada di sini. Oke, di sini di sini dan for each ya. Ini biar rapi kita kasih begini. Nah, jadi nanti di sini ada and for each. PHP ya, PHP and for each. And for each itu jadi ini. Nah, ini nah, kemudian kita lihat di modelnya dulu ya. Nah, di model dulu kita lihat model out ini. Nah, ini ada model namanya simpan register yang kayak tadi. Jadi kamu harus bikin copy function ini misalnya ya. Di model yang kita sudah bikin namanya out model di bagian sini. Ini out model ini belum ada. Nah, biar gampang kita ambil di sini. Pelajaran. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Nah, di sini kita tadi itu namanya simpan regis. Nah, di mana nanti dia akan melakukan insert
ke dalam tabel user kalau tidak ada kesalahan error. Karena kita sudah berhubungan dengan model, kenapa? Karena kita pakai namanya data, ya. Kita sudah ngambil data, kita sudah mengambil menggunakan data. Ini variabel error, error ya. Out error, error. Di sini sepertinya kita harus coba saya lihat errornya dulu. Error. Oke, kita bikin di sini. Session, kemudian get flash data, kemudian di sini nanti error. Terus oke, saya coba dulu ya. Array implement di register 16. Bentar saya buat sini. Oke. Register, register. Saya ambil sini aja. Error itu dari sini. Session request error. Error ini dari Outlook. Nah, seperti ini dulu kita lihat ya. Ini hasilnya. Misalnya saya tes dulu. Saya tidak kirim. Nah, kita lihat di bagian sini.
Nah, jadi ya, tunggu dulu ya, sebentar. Jadi kita lihat dari sini dia ngambil pesan get flash error dari set flash data error gitu. Nah, kalau harusnya ya, harusnya ketika dia maunya kita adalah ketika kita mengisikan tidak sesuai dengan validasi, maka yang muncul adalah pesan-pesan error itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kosongkan email, maka yang muncul adalah pesan email tidak boleh dikosongkan atau wajib diisi gitu. Nah, sekarang kita bereskan dulu di bagian validasi karena validasi ini masih sangat eh, masih salah, masih ada yang error. Jadi kita coba dulu untuk mengatasi bagian validasi saja untuk hari ini. Untuk hari ini kita bikin validasi saja. Nah, di sini juga kenapa tadi harusnya dia kan harusnya ke sini ya. Dia kan harusnya ke set register ya kan. Dia ke set register, tapi masalahnya di sini kita tidak mengarahkan dia ke set register. Makanya kenapa dari tadi validasinya itu tidak kebaca. Ternyata baru saya lihat di sini kita belum melakukan open form.
di sini. Nah, sehingga dia tidak mengarah ke sana untuk dikerjakan validasinya. Contoh misalnya kan di sini harusnya ada kan di sini harusnya ada echo ya, di sini harus ada PHP, kemudian tutup PHP ya, kemudian nanti echo, kemudian nanti form open seperti ini, kemudian nanti mengarah ke out, kemudian ke save register ya, save register. Di sini juga tadi salah, di sini harusnya save register, save register. Nah, jadi sama dengan nama di out ini save register. Jadi nanti di sini juga harusnya save register saja. Save register. Oke. Nah, kita ke sini ke mana tadi? Di sini di out ke save register gitu. Jadi dia mengarah ke metode itu ya. Dia mengarah ke metode itu. Nah, kita tadi tidak mengarahkan ke metode itu, jadi apapun yang diproses tidak akan ke sana gitu. Tidak akan di situ. Nah, kemudian di akhir jangan lupa ada namanya form close. Pas di bawah form ini, nah ini ada form ini, kita ya ada juga form nggak di sini. Oke ya, di sini kita berarti. Nah, di sini berarti PHP echo form close seperti ini. Kita lihat dulu apakah ada perubahan, maksudnya apakah ada yang berubah gitu. Nah, oke. Form open tidak ditemukan. Nah, ini form open tidak ditemukan karena kita harus mendaftarkan dia di sini. Di pengaturannya itu ada di ini, base controller, kemudian ini helpernya. Nah, ini kita aktifkan form dan URL. Coba lagi. Oke, sudah kembali ya. Sudah seperti ini. Kemudian ini itu ini ini kayaknya div ya ini tadi. Ini seperti ini. Kita coba gini. Ya, nanti kalau kita tes harusnya nanti muncul nama user wajib diisi, email tidak boleh kosong, password tidak boleh dikosongkan, reset password tidak boleh dikosongkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, misalnya oke lah nama nama usernya saya isi, misalnya, tapi emailnya juga saya isi. Terus passwordnya 123456, terus password di sini saya tulis 12345 gitu. Maka apa yang muncul pesan errornya? Oh, oke. Muncul pesan errornya bahwa dia bilang password tidak sama. Gitu. Tapi semuanya sudah tapi semuanya yang lain sudah terisi, cuman password saja tidak sama. Ya. Nah, sehingga validasi ini sudah berhasil dilakukan di register ini, di out ini. Ada out tadi save register itu dia menjalankan validasi ini, kemudian ketika nanti validasi itu sudah dijalankan dan dia berhasil dilewati, maka dia akan melakukan penyimpanan data kepada out model yang nama fungsinya save register, yang dia save adalah data yang ini. Jadi data yang ini semua masuk ke dalam database dan memunculkan pesan register berhasil, dan dia akan ke out register kembali. Ya, out register sendiri itu dia akan menuju ke out register itu, ini out register dia menuju ke view register gitu, ke form itu juga. Nah, sedangkan kalau misalnya gagal tidak berhasil, maka dia akan tanyakan validasinya di sini. Jadi error, dikirimkan errornya apa saja, lalu kembali lagi ke form register sendiri. Jadi ketika dia error, dia akan ke sini, ketika dia berhasil dia juga akan ke sini. Gitu. Nah, kita coba ketika dia berhasil.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level tadi tidak ada, kita kosongkan, tidak ada validasi juga dia. Oke, dia bilang di sini tidak dikenali out model. Oke, di mana tidak dikenali out model itu? Ya, kita cek dulu di bagian sini. Dia bilang tidak dikenali ini. Tidak dikenali ini karena memang kita tidak panggil model ini ke halaman ini. Ya, kan kita tidak panggil ke halaman ini. Caranya adalah app, ya, app, sorry, use, ya, use app models garis miring model out. Nah, jadi tidak bisa kita panggil model out itu sehingga model out ini sudah dikenali nanti. Nah, kita lihat dulu namanya model out. Oh, kok model out? Harusnya out model ya. Nah, di sini salah. Nah, itu dia. Ya, jadi ini harusnya out model. Nah, itu sama dengan yang dibikin. Kemudian nanti di sini di out tadi kita ganti jadi out model. Maka sekarang out model pasti sudah ada out. Oke, kita harus ulang karena dia belum baca. Jadi use app model out model. Nah, sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita jalankan lagi, kita lihat di sini. Sorry, di sini kita cek dulu. Oke, kita harus isi levelnya. Ya, jadi kita sekarang boleh isi level juga. Jadi sekarang kita coba simpan data. Kita kembali dulu. Push. Oke, karena modelnya sudah dikenali, jadi kita bisa langsung simpan data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level 1 bagus. Masih juga ya, masih di out model juga. Model save register. Oke, cek lagi. Save register di out model. Save register. Validation, kemudian validation kurang. Out model save register data. Out model save register data. Hmm. Apakah harus didaftarkan? Out model.
Oh, dia belum dikenali, karena belum ada apa namanya, kita belum instance dia. Nah, sayangnya memang kita harusnya selalu instance. Instance itu bisa di sini, bisa di sini, bisa juga secara konstruk. Konstruk berarti kita bisa tulis semacam kayak this, ya, kayak kita bikin this, kemudian nanti di sini out out model, out model, model out model, ya, sama dengan new out model, baru bisa dikenali harusnya. Nah, out model ini yang tulisan di depan itu bebas ya, mau tulis out model ataupun apa di situ. Yang penting yang ini yang tidak boleh bebas, ini diambil dari model yang kita bikin. Kalau ini bebas, tapi nanti ini mengikuti ada yang ada di bawah, yang ada di sini. Nah, ini warna merah hanya karena penulis apa, hanya karena di Visual Studio Code kita biasanya begitu. Ada juga yang tidak langsung merah. Kita langsung coba lagi kembali. Oke. Oke, dia sudah kembali ke situ. Kita cek datanya masuk aja. Sudah masuk ya? Sudah masuk dua user, Reza. Jadi kita coba hapus satu. Hapus, kita kembali lagi. Satu dua tiga empat lima enam. Satu dua tiga empat lima enam. Level 2 register. Oke, kita cek lagi. Udah masuk ya. Nah, jadi nanti ini user-user ini bisa kita pakai untuk login. Nanti pada saat kita mau login di di berikutnya kita akan login nanti admin ini admin. Nah, kita kasih masuk dua email tadi itu, kemudian password apa, lalu kita tekan login dan dia akan masuk ke ini. Harusnya dia langsung masuk ke sini. Nah, ya. Jadi itu tadi codingannya ya, codingan yang ini. Pertama saya ulangi dulu ya. Saya ulangi langkah-langkahnya, silakan dicatat. Yang pertama itu kalian pada saat mau nonton video ini ya, nah, yang pertama kalian itu buat dulu satu buah controller itu dulu. Ini controller namanya out. Terlepas dari itu model juga sudah bisa langsung dibuat ya, sesuai dengan nama database yang kalian punya, nama tabel yang kalian punya. Kemudian bikinkan function di sini, karena nanti function inilah yang akan dipanggil di dalam out ini melalui model. Ini dia tadi di sini. Nah, ini function yang kita bikin tadi. Nah, kemudian nanti bikinkan function register buat untuk halaman registernya. Kemudian nanti buatkan fungsi save registernya untuk menyimpan registernya. Tapi sebelum dilakukan simpan data, dia harus melakukan validasi dulu, di mana validasinya seperti ini semua. Dan tadi kita sudah cek validasinya sudah oke semua. Dan kemudian ketika dia sudah divalidasi, lolos validasi, maka dia akan melakukan penyimpanan data ke dalam tabel kita dengan menggunakan save register ini. Nah, ya, kemudian kalau tidak nanti akan muncul error seperti ini dan tidak akan melakukan penyimpanan data. Nah, jadi untuk hari ini itu khusus untuk menyimpan register untuk user. Jadi user-user yang sudah didaftar itu nanti akan bisa kita pakai untuk di
pertemuan berikutnya, yaitu login ini. Ya, nah seperti itu. Sedikit agak lambat karena memang kalau banyak ini, kalau apa namanya, kalau banyak codingannya nanti itu kalian tidak usah pusing, bisa minta ke saya juga filenya enggak apa-apa. Ini saya di sini kita lihat ya, tadi ada sekitar 30 orang, kemudian sekarang udah menghilang ya, dan yang akan saya absen adalah yang ada di sini sekarang. Oke. Ada pertanyaan? Saya Pak, Cong. anu Pak, saya mau tanya yang kalau selesai Zoom ini bisa Pak kalau kami minta videonya, hasil rekam layarnya ke kita? Kalau juniormu sudah minta mereka, kalian yang tidak minta. Iya Pak, minggu lalu saya mau minta tapi lupa. Intinya kalau tidak minta, kalian tidak bisa belajar gitu. Jadi saya itu cuman takutnya nanti tiba-tiba minta gitu ya, karena tugas mana, atau misalnya silakan bikin tugasnya, ya silakan bikin tugasnya, ini tugasnya, dan ini panduannya adalah video-video ini. Kalau kamu tidak mengerjakan itu, ya mungkin misalnya nilaimu aman untuk semester ini toh, aman semester ini aman nih, tapi di semester berikutnya itu bisa saja